Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan monkeypox ini. Kita akan coba membedakan penyakit monkeypox, gejala-gejalanya dengan penyakit yang mungkin mirip. Di antaranya adalah cacar air dan juga campak. Dan juga ada satu lagi yang namanya itu penyakit kaki, tangan, dan mulut ya, yang sering disebut dengan flu Singapura. Ini juga gejalanya hampir mirip. Tapi seperti biasa, sebelum membahasnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama nih, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu ada temannya yang membutuhkan informasi yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi yang namanya monkeypox ini adalah virus dari monkeypox. Nah, dia gejalanya dibagi dua, prodromal dan juga erupsi. Prodromal artinya gejalanya sebelum muncul si ruam kulitnya, sebelum muncul gejala-gejala pada kulitnya ya. Kemarin saya sudah bahas apa sih gejala prodromalnya. Dan juga fase erupsi yang kedua merupakan fase di mana timbul gejala pada kulit setelah demamnya timbul ya. Ini adalah fase erupsi. Nah, ada beberapa penyakit yang awam yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu itu tahu yang mirip dengan monkeypox ini. Maka kita akan bedakan mana yang monkeypox dan mana yang bukan monkeypox. Kita akan melihat pada tabel berikut ya. Nah, ada penyakit monkeypox, ada cacar air, dan juga ada campak. Sebenarnya ada satu lagi adalah penyakit flu Singapura atau penyakit kaki, tangan, dan mulut ya. Ternyata kita bisa bedakan dari gejala demamnya ya. Kalau si monkeypox ini bisa demamnya tinggi, di atas 38 derajat, dan ruamnya muncul setelah 1-3 hari demamnya. Ya. Sedangkan cacar air ini juga demamnya tinggi hingga 39 derajat. Ruamnya muncul setelah 0-2 hari. Sedangkan campak itu paling tinggi ya. Biasanya itu tinggi banget ya, sampai 40. Kadang-kadang malah seseorang itu bisa sampai kejang ya, anak-anak bisa sampai kejang. Nah, ruamnya muncul biasanya 2-4 hari kemudian. Biasanya setelah demamnya turun, muncul ruam-ruamnya. Kalau yang penyakit flu Singapura itu biasanya demamnya tidak terlalu tinggi ya. Nah, dari segi penampakan ruam atau gejala pada kulit, kalau si monkeypox ini ada banyak ya, ada makula, papula, vesikel, pustul, artinya berbagai macam jenis gangguannya, kelainannya ini bisa muncul pada setiap fase di semua area tubuh. Nah, sedangkan cacar air ini biasanya ada makula ya, ada kemerah-merahan, ada papul ya, ada vesikel. Nah, vesikel ini yang paling khas dari si cacar air ya. Vesikel itu adalah seperti pelenting-pelenting yang jernih yang isinya seperti cairan. Sedangkan campak itu hanya ruam, bercak-bercak, tidak ada papul maupun vesikelnya, tidak ada pelenting-pelentingnya. Dia biasanya kemerahan ya. Sedangkan kalau yang penyakit kaki, tangan, dan mulut itu hampir mirip seperti monkeypox ini ya. Seperti juga cacar dia, tapi dia lebih tidak jernih penampakan dari pelenting-pelentingnya ya. Perkembangan ruamnya yang ketiga, kita lihat ternyata yang monkeypox ini lambat dia ya, 3-4 minggu ya, relatif lama. Sedangkan yang cacar air itu cepat ya. Biasanya munculnya sekarang 1-2 hari kemudian dia sudah muncul di banyak tempat. Biasanya setelah itu dia jarang makin bertambah ya. Nah, campak juga itu muncul cepat ya. Begitu panasnya turun, dia akan kemerahan kurang lebih 5-7 hari ya. Nah, ruam-ruam pada kulitnya ini pada monkeypox itu dimulai di kepala, lebih padat di wajah dan anggota badan, dan juga muncul di telapak tangan dan telapak kaki. Nah, sedangkan si cacar air ini mulai kepala, lebih padat di tubuh justru ya, di kepala, tubuh, dan dia menyebar, tapi tidak ada atau jarang sekali pada telapak tangan dan kaki. Beda dengan penyakit flu Singapura, penyakit kaki, tangan, dan mulut. Itu biasanya munculnya terutama di telapak tangan, telapak kaki, di sendi-sendi, lipatan gitu ya, di bokong, dan juga di mulut ya. Sedangkan
campak ini mulainya di kepala dan menyebar dapat mencapai tangan dan kaki. Ya, ini khas sekali kalau kita bisa lihat ya. Penampakan yang khas pada ketiga penyakit ini adalah pada monkeypox ini ada pembesaran kelenjar getah bening, yaitu limfadenopati, sedangkan pada cacar air itu gatelnya, ya, gatel yang nggak ketulungan. Biasanya saking gatelnya itu orang itu tergoda untuk menggaruknya. Sedangkan pada campak ini ada Koplik spots ya. Koplik spot itu adalah bercak keputihan yang ada di dalam mulut si bayi, terutama di pipi bagian dalam ya. Nah, kematiannya, nah ini pada monkeypox ini 3-6%, sedangkan pada cacar jarang sekali dan pada campak ini bervariasi. Coba kita lihat pada gambar kiri atas ini ya. Ini adalah gambaran dari si monkeypox. Lihat ini ada pustulnya ya, ada kemerahan di daerah samping-samping dan yang mengelilingi daerah pustulnya ini ya. Nah, ini pustulnya atau pelentingnya ini biasanya kuning keruh. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah cacar air ya. Cacar air adalah varicella atau chickenpox ini ya. Ini biasanya ada pelenting berisi cairan jernih ya. Cairan jernih bening-bening gitu ya, dikelilingi oleh daerah kemerahan. Sedangkan yang campak itu ruam. Kita lihat sini kan nggak ada pelenting-pelentingnya, nggak ada berisi cairan. Dia hanya ruam di kulit tubuh kita. Ini merupakan gambaran dari kelainan kulit ketiga penyakit tersebut. Nah, itu dia. Bapak Ibu semuanya, saya sudah memaparkan kira-kira perbedaan gejala pada yang namanya monkeypox ini dengan pada penyakit-penyakit yang mungkin mirip gejala dan juga kelainan kulitnya. Mudah-mudahan ini bisa sebagai petunjuk bagi kita. Salam sehat, dadah!